Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Dauda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan bertasbih kepadanya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surat Al-Isra ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Wahai Allah yang diabadikan dalam surat Saba ayat yang ke-10. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah maghrib rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada maghrib kali ini bertitik tolak pada dua ayat yang kita bacakan di awal tadi dan dihubungkan dengan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar para sahabat, kemudian qaulnya para ulama-ulama yang telah mempelajari agama ini lebih dalam dari kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan dijauhkan kita dari tipu daya setan yang setiap saat akan menggoda dan menyesatkan kita. Insyaallah Allah berikan perlindungan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu anasir atau unsur-unsur yang membentuk ketenangan jiwa, kebahagiaan, kedamaian hati itu adalah terciptanya keharmonisan hubungan kita dengan, pertama, Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita, hablum minan nafsi. Yang ketiga, hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Maka dari itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, kedamaian, ketenangan tatkala keharmonisan kita dengan tiga hubungan ini selalu terjaga. Disitulah kita mengetahui rahasia mengapa agama menyuruh kita afsus salam, seperti hadis Nabi, tebarkanlah salam, wa it'amut ta'am, berilah orang-orang yang lapar makan, wa silaturrahim, dan sambungkanlah tali silaturrahim, dan bangunlah di tengah malam untuk mendirikan sholat malam, niscaya Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Afsus salam, menyebarkan salam, memberi makan orang-orang yang lapar, menyambungkan tali silaturahim,
mendirikan sholat malam, seluruh pekerjaan dan amalan ini menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Afsus salam, keharmonisan kita dengan orang-orang yang bertemu dengan kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu, setiap kali kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim misalnya, lalu kita saling mendoakan, itu akan menciptakan keharmonisan. Meskipun tidak terdengar oleh telinga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi Allah Maha mendengar. Ya Allah, berikan keselamatan kepada saudaraku ini, berikan keselamatan kepada suamiku, kepada istriku, anak-anak, menantu, seluruh orang-orang yang kita temui. Kita sambungkan hati kita dengan Allah, lalu kita konekkan dengan Dia. Ini yang membuat keharmonisan itu. Wa it'amu ta'am, kalau afsus salam adalah menghubungkan jiwa, memberi makan, membangun keharmonisan dengan kita memperhatikan kebutuhan fisik. Sambungkan tali silaturahim, menyambungkan kebutuhan sosial kita. Kemudian terakhir kata Rasulullah, bangunlah kamu di tengah malam, dirikanlah sholat malam, niscaya engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hablum minallah. Karena itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah, seluruh perintah agama kepada kita untuk dikerjakan itu, salah satu maqasidnya itu, tujuannya itu adalah agar terbangun keharmonisan. Karena keharmonisan itu akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Dan seluruh perintah-perintah agama yang diperintahkan untuk ditinggalkan juga dalam rangka agar terwujud keharmonisan. Kenapa agama kita melarang kita memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan yang buruk, yang menyakitkan hati mereka? Karena cara seperti itu akan mengganggu keharmonisan. Kenapa agama kita melarang kita berbuat aniaya dan kezaliman? Karena perbuatan itu akan mengganggu keharmonisan. Apalagi kalau sudah yang kita ganggu itu adalah keharmonisan dengan alam, sunatullah berlaku, bencana terjadi. Inilah ibu dan bapak dirahmati Allah yang kita kaji sekaitan dengan dua ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Isra ayat 44 dan surat Sabah ayat 10. Pertanyaannya, bagaimana kita menyambungkan keharmonisan itu, terutama dengan alam semesta ini? Inilah ibu dan bapak ya, kita kaitkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkata pada beberapa sahabat yang melintasi Jabal Uhud pada waktu itu. Apa kata Rasul? Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Hadis ini sering kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmizi. Tetapi hadis ini mengajarkan kepada kita ibu dan bapak dirahmati Allah, bahwa pada hakikatnya kita terhubung dengan alam di sekitar kita. Kalau kita pandai mencari cara menghubungkan diri kita dengan alam, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kehidupan kita. Coba kita lihat ibu dan bapak, mengapa tiba-tiba ada saja orang kita lihat setiap ada masalahnya cepat selesai, ya, ada saja yang menolongnya. Coba selidiki bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau bukan Allah yang menghubungkan dengan alam ini dan Allah mudahkan urusannya. Ada orang ibu dan bapak baru jago lalu sajalah sial. Sebenarnya dalam agama tidak ada kata sial sebenarnya bapak ibu, ya. BBM habis antri sampai 2 jam, pas tiba di otonyo habis BBM itu bapak ibu. Bayangkan bapak ibu yang dirahmati Allah, ada tidak seperti itu? Kok tahu dan serupiku tidak antri dan sepanjang mulai. Ada tuh bu, ada orang yang payah mencari BBM kan, sepi saja, begitu sampai ada BBM. Keberuntungan. Nah, ini kan ada hubungannya dengan bagaimana kita menjaga hubungan dengan alam semesta ini, bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang ibu dan bapak dirahmati Allah, kita merenung hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak ada hubungannya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan.
Orang sakit kanker mau dioperasi, lalu dia bersedekah, berdoa kepada Allah, sabar dia, berzikir, bertasbih dia, Allah suruh pergi kanker itu dari tubuhnya, kan? Keluar kamu ke sana. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ilmu medis tidak bisa menghubungkan. Apa hubungannya? Kalau secara medis, secara ilmu pengetahuan, orang sakit mungkin dioperasi, kemudian diberikan obat, terjadi reaksi kimia di dalam tubuhnya, biomedis, kemudian secara ilmunya selesai, terbunuh itu kuman-kuman dan bakteri. Tapi tidak ada hubungannya. Dia berdoa, kemudian dia bersedekah, selesai bersedekah dia berdoa, hilangkan penyakitku ya Allah, kan? Hilang. Ini yang kita sebut dengan hubungan yang harmonis, konektivitas kita dengan alam semesta, makhluk yang ada di alam ini, karena Allah yang menghubungkan, sebab ada alat penghubungnya. Inilah dia, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau tasbih zikir itu kita jaga, terkonek seluruhnya Bapak Ibu. Sehingga apa kata Nabi? Bisakah kita dikonekkan dengan alam semesta ini? Perkembangan teknologi informasi seperti handphone, gadget kita itu menunjukkan kita ketika semuanya terkonek aman. Tapi konek yang kita maksudkan, terhubung yang kita maksud di sini adalah antara satu sama lain, menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang satu. Apa buktinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau ada kita mendengar berita, lalu kita saksikan dan kita yakini berita itu, ada beberapa orang atau seseorang yang dianiaya, dizolimi, batin ini memberontak Bapak Ibu. Ada? Nampak saja di jalan, di pasar, orang yang lemah, kemudian datang saja orang berbadan besar memukul dia, menendang dia, berdarah-darah, langsung memberontak batin ini. Meskipun dia bukan seorang muslim, mungkin dia tidak tahu asalnya dari mana, tapi perbuatan kezaliman itu membuat connect kita dengan dia. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang satu. Tapi ada yang terputus hubungan itu. Kadang terputus antara anak dengan ibu, anak dengan ayah, saudara dengan saudaranya. Karena apa? Karena dia putuskan hubungannya dengan Allah, sehingga terputus hubungan dengan sesama dan manusia dan alam semesta ini. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar di dalam menjelaskan hadis Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, itu menyebutkan hakikatnya adalah tidak ada penghalang bila Allah menghendaki terjadinya cinta antara manusia dengan alam semesta ini. Ini yang disebut bahasa orang fortune. Tapi kita tidak pakai fortune itu, keberuntungan. Sebenarnya semuanya karena Allah, tapi karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah, lalu Allah hubungkan kita dengan makhluk-makhluknya. Ada orang yang berdoa di ujung negeri sana karena kesusahan hidup, lalu malaikat berbondong-bondong memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan doa orang ini, ya Allah dia telah berzikir, bertasbih dan bertaubat. Lalu Allah gerakkan juga hati orang di ujung negeri sana untuk membantunya. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Ilmu siapa itu? Inilah ilmu Allah. Jangan main-main kita dengan hati. Inilah hakikat daripada tazkiyatun nafs, hakikat daripada minta ampun kepada Allah, karena Allah yang menghubungkan seluruh alam semesta ini. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Bertasbih langit yang tujuh, bumi yang tujuh, apa yang ada di dalamnya, tidak ada satupun yang ada di dalamnya kecuali bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak tahu tasbih mereka, tapi kita bisa merasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika gunung berhadap-hadapan, antara satu gunung dengan gunung yang lain akan bersahut-sahutan. Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago bersahut-sahutan itu Bapak Ibu. Ya. Karena Nabi tinggal di Madinah dan terdiri dari banyak bukit-bukit dan gunung-gunung. Apa kata Rasulullah?
Gunung-gunung ini setiap hari sahut bersahutan. Apa kata mereka gunung-gunung itu? Hei, kalian yang di ujung sana, apakah ada orang yang lewat berzikir kepada Allah? Kalau ada gunung yang menjawab, iya ada, lalu gunung yang bertanya itu akan berkata, beri kabar gembiralah, iya. Alam. Jadi kalaulah dilihatkan hubungan seperti gelombang elektromagnetik seperti gadget inilah Bapak Ibu, tersambung ke sini kemudian keluar lewat udara sana. Kalaulah dilihatkan oleh Allah, masing-masing kita ini tersambung ini Bapak Ibu. Satu orang saja yang terputus hubungannya dengan Allah, berhenti koneksi kita. Ibu pernah merasa nikmat, tenang berada di Masjidil Haram? Bagi yang sudah haji dan umrah misalnya, khusyuk beribadah di Masjid Nabi, ada nak permusuhan di dalam itu? Tak ada. Kalaupun ada permusuhan, itu adalah setan dan dia akan cepat punah, habis. Kenapa merasa tenang kita di tempat itu? Kenapa kita merasa tenang berada di tempat orang-orang yang bertasbih berzikir kepada Allah? Itulah hukum Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sebuah rumah di sana anak-anak membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berzikir, bertobat, saling mendoakan. Jangankan kita ibu dan bapak, orang yang lewat di depan rumah kita saja merasa tenang Bapak Ibu. Itu enggak kira-kira? Kita tahun 2019 Bapak Ibu, sepanjang tahun itu setiap bulan kita datangkan ada guru Syekh. Beliau ini kebangsaan Suriah, tapi ada sekolah orang Suriah itu di Cianjur sana, dan kita kerjasama setiap bulan datang, ya berganti-ganti itu ada 5 orang. Apa katanya beliau ketika memasuki kota Padang Panjang itu Bapak Ibu, ya dia berkata kepada yang mendampingnya, saya merasakan daerah ini dulu pernah didoakan oleh ulama. Energi apa itu? Apa Reng? Tak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, tapi kita bisa rasakan. Berkumpul saja 10 orang kita dengan orang yang sakit hati satu sama lain, ada kontaknya Bu. Inilah ilmu Allah. Terputus koneksi kita, tapi duduk kita bersama orang-orang yang berzikir ingat Allah, terasa tenangnya Bapak Ibu. Makanya agama kita itu menyuruh kita, ya, ulama mengajarkan kepada kita, anak-anak kita yang masih kecil itu biasakan dia duduk bersama ulama. Kenapa? Supaya terbangun hubungannya dengan Allah sebetulnya. Karena ulama itu selalu mengingat Allah, ya, berzikir. Inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya, membangun keharmonisan kita dengan alam semesta, keluarga, anak, suami, istri, ya, buat koneksi, buat konektivitasnya, koneknya itu adalah tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah. Ada masalah yang mungkin tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan akal pikiran, tapi tiba-tiba selesai masalah itu karena orang-orang yang sedang bermasalah itu sama-sama ingat kepada Allah. Ini yang pernah diceritakan oleh teman saya Bapak Ibu, seorang hakim pengadilan agama, ya, sidang suami istri bercerai, ya, setelah ada gugatan, jawaban gugatan, duplik, replik, kemudian sidang ketiga keputusan. Pas di sidang ketiga itu ibu dan bapak, ya, 2 orang suami istri ini hadir dengan beberapa saksi dan seterusnya itu. Tiba-tiba saja mereka berkata ke hakim, kami ingin memperbaiki Tuan Hakim. Ya, ada yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu selesai sidang, ya, berbincang, suami istri ini akhirnya menangis Bapak Ibu. Bukan dia mengingat anak-anaknya saja, ya, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba malam tadi saya sholat sunat taubat katanya kan. Dan 2 orang suami istri ini sholat sunat taubat, sama-sama sholat sunat taubat, minta ampun dia kepada Allah. Sebab besok dia akan bercerai nih Bapak Ibu kan, ya enggak, akan diputuskan sidangnya, dan kemungkinan sidangnya itu diputuskan bercerai Bapak Ibu. Lalu dia berzikir sampai subuh. Ternyata suaminya juga seperti itu, yang si istri juga seperti itu. Sepanjang jalan dia minta kepada Allah yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena masing-masing mereka itu sudah mengkonekkan jiwa mereka kepada Allah, Allah tentramkan mereka Bapak Ibu. Jadi ada
cara menyelesaikan masalah ini tidak dengan cara menyampaikan bukti-bukti, dalil-dalil, tapi masing-masing orang yang bermasalah itu berzikir, ingat kepada Allah, tubu ilallah. Nah, orang-orang yang berdoa mengingat Allah, bertaubat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahil azim. Dalam sebuah hadis disebutkan ibu dan bapak kan, malaikat turun mengaminkan doanya dan bermohon kepada Allah, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Surat Al-Mu'minun ayat 7. Itu doa malaikat itu Bapak Ibu. Beri ampunlah orang-orang yang bertaubat ini ya Allah, orang-orang yang mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa api neraka. Siapa? Karena itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, malaikat berdoa untuk orang yang berinfak misalnya kan, dan setelah berinfak dia berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, wujud dari rasa syukurnya atas harta yang diberikan oleh Allah, lalu dia berinfak dan berdoa, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Malaikat berdoa, ya Allah berikan kepadanya ganti yang lebih baik. Seorang hamba yang taat dan suka berzikir, bila ditimpa musibah lalu dia tidak lepas dari ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar, ada hubungannya dengan malaikat, dan malaikat berdoa kepada Allah bersama-sama, ya Allah, ya Rabb. Itu adalah suara yang kami kenal dari orang yang juga kami kenal. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yunus tidak bersabar, salah satu yang ditakutkan, salah satu yang membuat Nabi Yunus itu menyuruh umatnya untuk meminta syafaat kepadanya di hari kiamat nanti. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, saya malu meminta syafaat untuk kalian karena saya pernah bersalah dahulu. Apa kekhilafan Nabi Yunus alaihissalam? Disuruh bersabar 40 hari, jangan engkau keluar dari kampungmu itu wahai Yunus, bersabarlah engkau sampaikan risalah tauhid ini kepada kaummu. Tidak sabar Nabi Yunus, tak seperti kalian lah, dan pailih. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya Allah beri ujian. Ya, Nabi Ibrahim kan juga begitu. Umatnya datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, doakanlah kepada Allah diberikan kepada kami kemudahan di yaumul hisab ini. Kalian datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepadanya. Aku malu. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah berbohong Bapak Ibu. Tapi bohongnya itu sebenarnya walaupun untuk kebenaran, tapi malu juga. Salah satu diantaranya yang diingat adalah ketika Namrus bertanya kepadanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Yang menghancurkan Ibrahim, dia tuduh, dia katakan patung yang lebih besar. Itu yang dibuat malu Nabi Ibrahim, malu saya, kata Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yunus alaihissalam, ibu dan bapak dirahmati Allah, ketika berada di dalam perut ikan, ya, apa doanya? Apakah Nabi Yunus berkeluh kesah minta dikeluarkan? Satu saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca terus oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ulama mengajarkan, kalau kita dalam kesulitan Bapak Ibu ini Allah, sebutlah kesulitan apa saja, banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata malaikat kepada Allah? Ya Rabb, kami mengenal suara itu ya Rabb, kami mengenal suara itu ya Rabb. Suara siapa itu? Kata Allah. Allah tahu nih, itu adalah suara Nabi Yunus. Apa yang kalian minta untuknya? Selamatkanlah dia ya Allah. Itu Allah juga yang mengkonekkan perintah beliau kepada ikan yang menelan Nabi Yunus lalu memuntahkannya kembali di tepi pantai di tengah lapang yang luas sekali. Mengapa Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah? Karena doa malaikat. Itu saja.
Kalaulah malaikat tidak berdoa, mungkin Allah akan biarkan saja dulu Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi karena Nabi Yunus membangun keharmonisan berzikir kepada Allah, terhubung kepada makhluk-makhluk yang lain. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu saya dengar dan saya tanya, bahkan dari orang-orang yang mengalami itu, ibu dan bapak dirahmati Allah. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali saya pasrah. Saya hanya sujud dan bertobat kepada Allah. Tidak kuat saya lagi. Dan saya bertawakal kepada Allah. Sepanjang hari pikiran saya pusatkan hanya ingat kepada Allah. Karena apa? Usaha saya mungkin sudah tidak kuat, tapi saya tetap menjalankan ikhtiar semampu saya. Allah keluarkan ia dari berbagai masalah. Datang saja orang yang pernah mempiutangkan harta yang membuat dia pusing itu mengatakan, kalau nak tahu ialah mau ikhlasan. Siapa yang mengkoneksikan kepada orang-orang itu, Bapak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Inilah cara yang diajarkan agama, bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita dengan alam ini, dengan terlebih dahulu hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sekolah di Jawa, Bapak Ibu, masih SMP, rindu sekali saya kepada dia. Tidak boleh pulang oleh kiainya. Nelpon pun susah, Bapak Ibu. Satu saja kan, karena COVID kemarin tidak pulang, dan sekarang dapat informasi pula dari ustadznya, tidak boleh pulang juga. Lebaran di sana, Bapak, cukup bayangkan, Bapak Ibu. Jadi dia tamat masuk kelas 1, pulang udah tamat di SMP, Bapak Ibu, sanawiyah. Tak nak tahu ibu dan bapak, tiba-tiba saja saya rindu sekali dengan dia malam tuh. Ya, menjelang tidur saya bayangkan wajahnya, saya bacakan Al-Fatihah, Bapak Ibu. Pagi tiba-tiba tak memakai HP siapa dia kan, telepon saya, Bapak Ibu, kaget saya kan, nangis dia kan. Sehat ayah, malam nak tidur ayah, ingat ayah, doakan ya, besok mau ujian juz 4 lagi ya. Siapa yang menghubungkan kabel itu, Bapak Ibu? Tak ada. Maka janganlah berhenti kita berdoa untuk orang-orang dimanapun dia berada, meskipun telah berbeda alam dengan kita, ibu dan bapak, sampai. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita. Tapi cara yang paling ampuh itu adalah, ya, cari agar orang yang doanya, agar makhluk yang doanya langsung diijabah oleh Allah, agar dia mendoakan kita. Siapa itu, ibu bapak? Makhluk Allah yang doanya langsung diijabah oleh Allah. Malaikat. Bagaimana cara kita mencari doa malaikat itu? Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dalam satu malam beliau berdoa Bapak Ibu ini rahmatullah. Doa menangis, menetes air mata, diintip-intip oleh anak beliau Hasan dan Husain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hasan dan Husain. Sampailah mereka penasaran apa yang didoakan oleh ibu ini sampai menangis. Beliau menyebut nama si fulan, si fulanah dan anak-anaknya, selamatkan mereka ya Allah, berikan ke mereka kemudahan ya Allah, berikan kepada mereka rezeki ya Allah. Doa untuk orang lain semuanya, Bapak. Sampailah anak-anaknya itu bertanya kepada ibunya Fatimah, wahai ibu, tadi engkau berdoa menangis mendoakan orang lain, kami tidak mendengarkan engkau mendoakan dirimu sendiri. Apa jawab Fatimah? Rasulullah berkata, nak, orang yang suka mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya, malaikat turun mengaminkan dan malaikat mendoakan kepada Allah. Sebelum Allah ijabah doa orang ini, berikan terlebih dahulu apa yang menjadi hajat orang ini. Engkau pilih mana, nak? Doa sendiri atau didoakan oleh malaikat? Inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Bertasbih dengan makna bukan saja kita bertasbih dengan lisan seperti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, tapi tangan juga bertasbih membantu orang lain. Lidah kita bertasbih dengan wujud doa untuk kebaikan kepada orang lain. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Allah bisa saja perintahkan kepada makhluk, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu di muka bumi, di langit dan di bumi, untuk menghubungkannya dengan kita.
Inilah makna wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dikeluarkan ia dari masalah yang dihadapi. Karena apa? Allah yang menyelesaikan. Melalui apa? Melalui alam ini, makhluk yang ada di dalamnya taat patuh kepada Allah, termasuk pun para malaikat. Kan ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju ekspansi ke Afrika, umat Islam di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi, ya, dihadang oleh binatang-binatang liar, kemudian ular-ular berbisa. Lalu mereka berdiri di belakang Uqbah bin Nafi. Dalam riwayat mengatakan, Uqbah hanya berkata kepada hewan-hewan itu, kami ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian adalah makhluk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pergi saja ular itu. Pernah ibu-ibu bapak dengar kisah-kisah ulama dahulu? Saya yang tidur diceritakan oleh ibu, ya, ada ulama dulu nak ini, ya, dimasukkan ke dalam penjara, dilepaskan harimau, kemudian tiba-tiba harimau itu balik saja dia ke belakang. Herankah kita dengan temunya alat komunikasi sekarang ini? Peristiwa itu tidak membuat kita heran, Bapak Ibu. Tanpa kabel pun semua bisa terhubung, Bapak Ibu. Juga kita dengan makhluk yang lain juga bisa terhubung. Penghubungnya adalah, kabelnya itu adalah Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Berat memang Bapak Ibu, tapi inilah yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini. Jangan pernah kita berhenti menyambungkan diri kita dengan Allah, maka Allah akan sambungkan kita dengan alam ini, dan Allah akan mudahkan urusan kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, matahari pernah dulu ditahan oleh Allah untuk terbenam. Nah, ini kisahnya Bapak Ibu, sepanjang sejarah bumi ini, ya, dia pernah terhenti sesaat Bapak Ibu, ya. Secara ilmu pengetahuan tidak masuk di akal itu Bapak Ibu, ya. Matahari itu tergeser saja mendekat ke bumi 0,0000 sekian mili, hancur lebur sudah, ya. Satu detik saja dia berhenti, Ibu, ya, bergerak, hancur bumi ini. Tapi dalam sejarah Ibu dan Bapak, matahari itu pernah dia berhenti sesaat. Dan itu karena apa? Di dalam riwayat disebutkan doa Yusha bin Nun, dia seorang nabi, Bapak Ibu. Datang perintah untuk membebaskan Palestina. Perintah ini pada hari Jumat, dan ketika waktu, ya, matahari sudah mulai condong, sudah akan terbenam, sementara perjalanan menuju Palestina belum sampai. Nah, menurut keyakinannya, ya, kalau masuk hari Sabtu maka dilarang untuk berperang. Yusha bin Nun pada waktu itu berdoa, dan dalam doanya itu menunjuk dia ke matahari, Bapak Ibu. Wahai matahari, berhenti engkau untuk terbenam sesaat sampai kami di Palestina. Atas izin Allah berhenti. Lama terhenti itu jarum, kalau jam terhenti jarum jam itu Bapak Ibu. Sampailah masuk ke Palestina. Dengan perkembangan ilmu teknologi, gelombang elektromagnetik, handphone yang sekarang kita bisa melihat wajah dengan orang berbicara, itu tidak heran lagi peristiwa seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Allah yang mengatur semua itu. Angin, udara, energi, apalah namanya, orang-orang fisika mengatakan semua itu di bawah genggaman Allah. Hanya saja manusia baru sampai akalnya ke sana. Tapi terhubung itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, kata sahabat dalam sebuah asar, bila seorang muslim meninggal dunia, maka tempat di mana dia pernah sujud dan berzikir menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana amalnya dinaikkan juga menangis kepada Allah. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 29, Allah jelaskan berbeda dengan orang kafir yang mati. Langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh sedikit pun untuk diazab. Apa artinya Bapak Ibu?
tempat di mana dulu kita gunakan untuk mengingat Allah, sholat, berzikir. Taruhlah misalnya di rumah, kamar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tatkala ketika kita meninggal dunia, tempat itu menangis betul. Maka pernah kena kita pergi ke tempat di mana di situ orang berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba saja alam tidak mau memporak-porandakan tempat itu. Banyak peristiwa itu terlihat Bapak Ibu. Tsunami besar dan sebagainya gitu kan. Ya, karena kekuatan doa dan zikir orang-orang yang ada di tempat itu menyibak saja air itu Bapak Ibu. Dan ilmu pengetahuan akhirnya membenarkan peristiwa ini ketika gelombang elektromagnet ditemukan. Karena itu adalah alam. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seperti di mana tempoh hari itu Bapak Ibu ini rahmati Allah. Ya, tempat yang digunakan oleh anak-anak di sekitar itu untuk mengaji, rumah tahfiz. Begitu terjadi gempa, semuanya hancur. Rumah itu tetap saja kokoh. Dihantam gelombang tsunami, semuanya habis, rumah itu tetap saja kokoh. Ternyata rumah seorang ulama, seorang habib, yang di situ anak-anak mengaji, membaca Al-Quran, dan mereka berzikir, berselawat bersama. Masih ragukah kita? Sedangkan Nabi Daud alaihissalam atas kekuatan tasbihnya itu, di dalam surat Saba disebutkan, gunung, burung-burung pun bertasbih kepada Allah bersama Daud, dan besi yang keras itu dilunakkan ketika berada di tangan Nabi Daud alaihissalam. Inilah ibu dan bapak, kekuatan menuju di situ adalah inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Terakhir Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat, ketika dibuatkan mimbar dalam Nabi menyampaikan khutbah, sebelum Nabi menyampaikan khutbah itu kan belum ada mimbar. Sebelumnya Nabi menyampaikan khutbah tidak di atas mimbar, Bu. Jadi dalam riwayat, ya, Anas bin Malik juga menjelaskan itu, beliau berdiri di tempat yang lebih tinggi, ada batang kurma, dahan kurma yang beliau bersandar dan berpegang ke situ. Kemudian dibuatkanlah mimbar, dan ketika mimbar itu dibuat dan Nabi tidak lagi bersandar dan berpegang di dahan kurma itu, apa yang terdengar? Keesokan harinya para sahabat mendengarkan bunyi rintihan dan bunyi tangis. Ya, riwayat Al-Muttalib disebutkan, ya, dahan itu mengeluarkan bunyi raungan seperti digergaji. Dan disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, dahan ini menangis karena kehilangan orang yang selalu berzikir bersandar kepadanya. Tempat saja Bapak Ibu ini rahmatullah. Maka merugilah orang-orang yang meninggalkan musola, masjid, yang saya pernah melihat di sebuah kampung Bapak Ibu, sudah jadi kandang kambing Bapak Ibu ini rahmatullah. Nah, inilah musibah. Kalau tidak dia hidupkan kembali, tempat itu akan menangis, dan Allah juga akan datangkan musibah kepada orang-orang di sekitar itu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kesimpulannya adalah cara kita membangun keharmonisan dengan alam ini, sambungkan diri kita dengan Allah melalui tasbih dan berzikir kepadanya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.